Bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik yang sangat saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini saya diminta menyampaikan materi kultum. Nah, adik-adik, bapak dan ibu, kita baru saja selesai melakukan pemilihan presiden. Nah, ini bapak ibu adik-adik memilih pemimpin. Perlu seperti apa kalau bapak ibu itu pemimpin itu yang seperti apa? Kuisnya seperti itu. Silakan dijawab. Akan maju saya ini. Pemimpin seperti apa? Kata ibu Kudung Saji. Katanya amanah. Disut sana Wi. Ya, ini hadiahnya. Nah, MP selalu disampaikan. Sama diberikan argumen mengapa amanah gitu. Ibu jawab di situ aja. Ibu jawab mengapa amanah, kasih keterangan. Bisa dipercaya. Itu ada temannya ya, sifat sidik, amanah, takwik, nah, ya itu satu paket. Nah, sekarang jawab keduanya selain itu, apalagi atau seorang pemimpin ini seperti apa? Apa kerja atau apa? Silakan, ini masih tetap 20.000. Siapa? Adil. Sifat adil. Silakan ini diambil. Sama kasih keterangan adil itu seperti apa? Ya coba ke depan. Yo. Tidak membeda-bedakan. Sifat. Uangnya diambil. Adil katanya tidak membeda-bedakan. Antara bapak dan ibu pilih mana ya adik-adik itu? Nek beda-beda ke. Anak-anak saya itu nek dalam duit, wah ini karo ibu nih. Itu beda-beda ke. Oke, masih ada lagi? Pemimpin? Apa? Jujur. Oke. Alasannya jujur apa, Pak? Kasih keterangan. Tidak berbuat suka hati. Tidak berbohong. Dan apa adanya. Katanya dengan jujur sulit ditundukkan kelemahannya. Terima kasih, Pak. Masih ada lagi? Ya, masih. Mana? Pemimpin seperti apa ya? Ngayomi. Oh, silakan Bapak Jamil. Di sini. Diterangkan ngayomi itu apa itu artinya? Ngayomi itu dia menaungi semuanya, semua golongan. Oh, oke. Bapak bagi semuanya. Ya. Ini kita juga terujuk pada satu pujangga dari Lembah Bogowonto. Katanya begini, mendidik semua generasi muda yang nantinya menjadi pemimpin bangsa. Menurut Pak Menteri, pakai kurikulum merdeka diberlakukan di seluruh Indonesia. Madok? Cocok? Cocok. Siapa cocok budi? Romo. Tidak cocok ini Romo aku. Mengapa kalau tidak saja? Karena yang lain cocok tidak berarti pemikirannya jalan. Alasannya tak cocok. Banyak pemimpin yang susah dipercaya sekarang ini, Pak. Oh ya. Maka mungkin harus Dia cuma percaya. semua Pilih. Iya. Oke.
Bapak Ibu dengan segala kelebihan yang dimiliki kemarin mempunyai otak yang bagus semua, yang pandai matematika menyelesaikan permasalahannya dengan matematika, yang pandai agama menyelesaikan dengan agama, yang pandai bahasa Inggris dengan bahasa Inggris, yang pandai olahraga memecahkan permasalahan dengan olahraga. Nah, ini karena kapling saya olahraga, saya akan memberikan kepemimpinan itu seperti apa. Ini tolong adik-adik ingat, ada 10 macam. Nanti saudara pegang ini akan menjadi pemimpin yang mendekati sempurna. Salah satunya ini saya ambil dari permainan bulu tangkis. Seseorang main bulu tangkis masuk ke lapangan. Nah, di lapangan harus bisa mengembalikan bola dari segala sudut lapangan. Nah, pemimpin yang pertama, pemimpin harus tahu batas wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi kalau di sana sedang panen, di sebelah sini sedang tidak panen, maka arah pembangunan suplainya diarahkan ke bagian yang minus. Nah, ini tahu lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya. Cocok? Cocok. Ini pasti cocok karena ini bukan karangan saya. Ini pemberian dari Yang Maha Kuasa. Jadi yang pertama, pemimpin yang memahami batas wilayah di tanggung jawab. Yang kedua, dalam badminton itu boleh menyerang dari belakang, dari tengah, dari depan. Pak Dino tahu kalau rakyat yang lewat kita nggak boleh. Maka yang kedua, pemimpin adalah yang mempunyai batas kewenangan. Jadi bukan mutlak. Kalau yang mutlak, pemimpin Korea Utara nih, mutlak itu. Nah, kita ada batas kewenangannya. Kewenangannya Pak Anggoro ya RT 10 Songo ono. Kewenangannya Pak Iwan ya RT 10. Enggak boleh ke sana. Yang ketiga, dalam bulu tangkis menggunakan net, artinya jaringan. Maka seorang pemimpin harus membangun jaringan kerjasama. Banyak yang bisa dilakukan kerjasama, semakin meneguhkan kepemimpinannya. Cocok kalau pemimpin membangun jaringan? Cocok, pasti cocok. Karena sekali lagi itu bukan karya saya, itu pemberian dari Yang Maha Kuasa. Yang keempat, itu seorang dalam main bulu tangkis itu kan ada pita net, pita putih di atas net itu. Untuk apa kira-kira itu ya, pita net itu? Biar kelihatan. Untuk hadiahnya apa ya? Kok kasih pita net putih setebal 4 cm? Untuk apa? Untuk Pak Eko ini supaya awas ketinggiannya segitu, ya 20.000. Itu menurut para awam memang untuk batas main cetok ketinggiannya sekian. Tapi sebenarnya pita putih itu untuk menutupi raket mau memukul. Kita lihat di sini mau memukul ke kanan atau ke kiri nggak kelihatan. Kalau mukul dari bawah kita harus ngidul, harus ngalor. Nah, raket itu kan senjata. Jadi pita putih itu untuk menyembunyikan senjata. Dengan kata lain, seorang pemimpin harus bisa menyembunyikan senjata rahasia. Jadi rahasia temannya, rahasia pimpinannya, rahasia negara harus dijaga. Cocok ini? Cocok. Nek orang cocok menentang Yang Maha Kuasa. Itu di desa ya. Berikutnya dalam main bulu tangkis itu netnya tergerak ke bawah. Untuk apa ya?
Nah dipasang ke bawah nggak sampai seperti net tenis. Nah saya bertanya, kalau shuttlecock masih di dekat net di atas, dikembalikan gampang atau murah atau angel? Shuttlecock di atas gampang. Kalau semakin shuttlecocknya ke bawah, makin susah. Siapa yang bisa mengembalikan shuttlecock lebih ke bawah, dia makin pinter. Artinya seorang pemimpin harus mempunyai kedalaman keilmuan. Semakin ke bawah, semakin pinter. Harus selalu meneliti, harus selalu berdiskusi dengan teman-teman sehingga ilmunya bertambah terus. Nah, ini juga cocok kalau ilmuwan, seorang pemimpin harus ilmuwan, harus tambah ilmunya. Pasti cocok. Nggak boleh nggak cocok ini. Berikutnya dalam badminton itu net itu untuk apa ya? Batas A atau B, gitu kan? Semua orang mengatakan begitu. Tetapi di sini net itu adalah alat untuk melindungi serangan lawan. Siapa yang bisa menggunakan net itu untuk melindungi diri dari serangan lawan, dia akan aman. Maka pukulannya harus turun. Kalau pukulannya naik, diserang. Artinya apa? Ketika berhadapan dengan pemain yang semuanya keras, dirinya harus buat aturan. Saya harus membuat aturan tidak boleh mengangkat bola, harus diturunkan. Sekali tidak taat pada aturan itu, kita akan diserang oleh lawan. Maka seorang pemimpin harus taat pada aturan yang dibuat, taat undang-undang, taat konstitusi. Cocok? Cocok. Oke. Berikutnya, ya, dalam badminton itu ada pukulan netting. Inilah yang membedakan olahraga badminton dengan olahraga yang lain. Olahraga yang lain itu bal-balan, sepak bola, bal-balan, voli, basket itu podo. Lompat tinggi, lompat jauh, panjat tebing itu podo. Badminton tak sing beda. Nek sepak bola, Pak Bagio tendangan penalti harus tendangannya kencang. Nek tendangannya pelan, harap itu pelan. Kalau Pak Obin lompat jauh, tenaganya dipolke, ya lah, kan menang. Pak Eko kalau panjat dinding ya tenaganya dipolke. Ya, hampir di semua cabang olahraga ketika ingin mendapatkan angka menggunakan tenaga yang besar. Tapi kalau bulu tangkis enggak. Pak Eko kemarin nyemai saya berkali-kali orang mati-mati nggak butuh tenaga keras. Tapi ketika Pak Eko net balik beludung net, nah itu rasa balik. Jadi Pak Eko dengan tenaga yang kecil bisa menghentikan permainan. Oke, ini orang berlaku ini karena ini berlaku bisa berhadiah. Saya kebetulan. Nah, saya buatan berhadiah ini, berhadiah buatan berlaku. Nah, ini kayak itu kurang perlu ya. Jadi, apa yang mau kita tadi? Netting. Pak Eko net. Nah, mati siapapun kalau di net gelundung, lawannya mati. Artinya apa? Kalau menggunakan kekerasan, rally sulit dimatikan. Tapi dengan tenaga yang halus, pukulan netting, shuttlecock, gulir, mati. Bisa menghentikan rally. Artinya apa? Seorang pemimpin ketika memimpin rapat untuk mengambil keputusan, mengakhiri rally dengan cara yang halus, bukan dengan urat leher bersuara yang keras. Sehingga keputusan mudah diambil dengan cara anak buah atau audien harus disentuh hatinya, jangan disinggung perasaannya, maka keputusan mudah diambil. Berikutnya di bulu tangkis itu ada shuttlecock. Shuttlecock itu dipukul kiwa nenen manut. Siapa yang memukul semakin pintar, shuttlecock semakin manut. Ya. Nah, di pemimpin
satu itu harus patuh pada siapa yang memimpin. Semakin pinter yang mengarahkan satu rok semakin akurat. Jadi kalau dalam satu hari diperintah oleh Pak RT dan diperintah oleh Pak Lurah, didahulukan perintahnya Pak Lurah. Secara normatif, Lurah lebih tinggi. Nah, di kepemimpinan begitu, kita harus taat pada perintah atasan, taat pada pimpinan. Nah, saya ingin tadi disinggung banyak pemimpin yang tidak taat. Nah, ini maka bukan yang seperti itu. Berikutnya dalam badminton menggunakan raket. Raket ini alat untuk memukul shuttlecock. Semakin pandai mengarahkan, orang itu makin pintar mengarahkan shuttlecock menggunakan raket. Nah, raketnya seorang pemimpin adalah hati. Karena kalau namplek itu kalau tidak pakai hati, orang tekan namplek iso melenceng. Pak itu namplek orang tekan gendong, aduh, nambah hati. Nah, maka raketnya seorang pemimpin adalah hati. Ketika mengarahkan anak buah menggunakan mulut, ini mulut sering berbohong. Kalau mengarahkan anak buah menggunakan otak ini bisa jahat. Tapi kalau mengarahkan anak buah dengan hati, insya Allah hati ini tidak pernah berbohong. Itu yang ke-9. Lalu yang 10, ini seorang pemain bulu tangkis itu kalau naplek, lob, smash, drop shot, netting, tenaganya beda-beda. Nah, sama-sama tujuannya, tapi tenaga yang digunakan berbeda-beda. Ini maknanya seseorang pemimpin harus bijaksana menangani satu kasus, tapi pada orang A, B, C caranya beda-beda. Nah, inilah adik-adik dan Bapak Ibu ke-10 unsur kepemimpinan tadi bisa dijalankan dengan baik akan menjadi pemimpin yang bisa disegani, bisa diikuti, bisa seorang pemimpin bisa mempengaruhi. Nah, karya ini sudah saya presentasikan di depan 7 guru besar dari 7 perguruan tinggi yang berbeda. Semua guru besar itu menyatakan setuju, tidak ada revisi. Nah, mengapa demikian? Karena sekali lagi itu datangnya dari Yang Maha Kuasa. Kalau saya cari di jurnal nggak ada, cari di buku nggak ada, pakar nggak ada. Nah, saya tanyanya pada Yang Maha Kuasa lalu dikasih itu. Demikian Bapak Ibu, kepemimpinan yang bisa kami sampaikan. Bila riwayat hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sing tak cilik ora entuk bagian tak beri kali. Iya,